Hai semuanya, perkenalkan nama saya Hoironisa. Di sini saya mau membacakan sebuah cerpen yang berjudul Senyum Karyamin, karya Ahmad Tohari. Karyamin melangkah pelan dan sangat hati-hati. Beban yang menekan pundaknya adalah pikulan yang digantungi 2 keranjang batu kali. Jalan tanah yang sedang didakinya sudah licin dibasahi air yang menetes dari tubuh Karyamin dan kawan-kawannya, yang pulang balik mengangkat batu dari sungai ke pangkalan material di atas sana. Karyamin sudah berpengalaman agar setiap perjalanannya selamat, yakni berjalan menanjak sambil menjaga agar titik berat beban dan badannya tetap berada pada telapak kaki kiri atau kanannya. Pemindahan titik berat dari kaki kiri ke kaki kanannya pun harus dilakukan dengan baik. Karyamin harus memperhitungkan tarikan nafas serta ayunan tangan demi keseimbangan yang sempurna. Meskipun demikian, pagi ini Karyamin sudah 2 kali tergelincir. Tubuhnya rubuh, lalu mengelinding ke bawah, berkejaran dengan batu-batu yang tumpah dari keranjangnya. Dan setiap kali jatuh, Karyamin menjadi bahan tertawaan teman-temannya. Mereka, para pengumpul batu itu, senang sekali mencari hiburan dengan cara menertawakan diri mereka sendiri. Kali ini, Karyamin merayap lebih hati-hati. Meski dengan lutut yang sudah bergetar, jemari kaki dicengkramkannya ke tanah, segala perhatian dipusatkannya pada pengendalian keseimbangan sehingga wajahnya kelihatan tegang. Sementara itu, air terus mengucur dari celana dan tubuhnya yang basah. Dan karena pundaknya ditekan oleh beban yang sangat berat, maka nadi di lehernya muncul menyembul kulit. Boleh jadi Karyamin akan selamat sampai ke atas bila tak ada burung yang nakal. Seekor burung paruh udang terjun dari ranting yang menggantung di atas air, menyambar seekor ikan kecil, lalu melesat tanpa rasa salah hanya sejengkal di depan mata Karyamin. Bangsat, teriak Karyamin, yang sedetik kemudian sudah kehilangan keseimbangan. Tubuhnya bergulir sejenak, lalu jatuh terduduk dibarengi suara 2 keranjang batu yang ruah. Tubuh itu ikut meluncur, tetapi terhenti karena tangan Karyamin berhasil mencengkram rerumputan. 4 atau 5 orang kawan Karyamin terbahak bersama. Mereka, para pengumpul batu itu, senang sekali mencari hiburan dengan cara menertawakan diri mereka sendiri. Sudah, Min, pulanglah. Kukira hatimu tertinggal di rumah, sehingga kamu loyo terus, kata Sarji yang diam-diam iri pada istri Karyamin yang muda dan juga gemuk. Memang bahaya meninggalkan istrimu seorang diri di rumah, Min. Kamu ingat anak-anak muda petugas bank harian itu? Jangan kira mereka hanya datang setiap hari buat menagih setoran kepada istrimu. Jangan percaya kepada anak-anak muda penjual duit itu. Pulanglah. Istrimu kini pasti sedang digodanya. Istrimu tidak hanya menarik mata petugas bank harian. Jangan lupakan tukang edar kupon buntut itu. Kudengar, dia juga sering datang ke rumahmu bila kamu sedang keluar. Apa kamu juga percaya dia datang hanya untuk menjual kupon buntut? Jangan-jangan dia juga menjual buntutnya sendiri. Suara gelak tawa terdengar riuh di antara bunyi benturan batu-batu yang mereka lemparkan ke tepi sungai. Air sungai mendesau-desau oleh langkah-langkah mereka. Ada daun jati melayang, kemudian jatuh ke permukaan sungai dan bergerak menentang arus karena tertiup angin. Agak di hilir sana, terlihat 3 perempuan pulang dari pasar dan siap menyeberang. Para pencari batu itu diam. Mereka senang mencari hiburan dengan cara melihat perempuan yang mengangkat kain tinggi-tinggi. Dan Karyamin masih terduduk sambil memandang kedua keranjangnya yang berantakan dan hampa. Angin yang bertiup lemah membuat kulitnya merinding. Meski matahari sudah cukup tinggi, burung paruh udang kembali melintas di atasnya. Karyamin ingin menyumpahinya, tetapi tiba-tiba rongga matanya penuh bintang.
Terasa ada sarang lebah di dalam telinganya. Terdengar bunyi keruyuk dari lambungnya yang hanya berisi hawa. Dan mata Karyamin menangkap semuanya menjadi kuning berbinar-binar. Tetapi, kawan-kawan Karyamin mulai berceloteh tentang perempuan yang sedang menyeberang. Mereka melihat sesuatu yang enak dipandang, atau sesuatu itu bisa melupakan buat sementara perihnya jemari yang selalu mengais bebatuan. Tentang tengkulak yang sudah setengah bulan menghilang dengan membawa satu truk batu yang belum dibayarnya. Tentang tukang nasi pecel yang siang nanti pasti datang menagih mereka. Dan tentang nomor buntut yang selalu gagal mereka tangkap. "Min!" teriak Sarji. "Kamu diam saja. Apakah kamu tidak melihat ikan putih-putih sebesar paha itu?" Mereka tertawa bersama. Mereka, para pengumpul batu itu, memang pandai bergembira dengan cara menertawakan diri mereka sendiri. Dan Karyamin tidak ikut tertawa, melainkan cukup tersenyum. Bagi mereka, tawa atau senyum sama-sama sah sebagai perlindungan terakhir. Tawa dan senyum bagi mereka adalah simbol kemenangan terhadap tengkulak, terhadap rendahnya harga batu, atau terhadap licinnya tanjakan. Pagi itu, senyum Karyamin pun menjadi tanda kemenangan atas perutnya yang sudah mulai melilit dan matanya yang berkunang-kunang. Memang, Karyamin telah berhasil membangun fatamorgana kemenangan dengan senyum dan tawanya. Anehnya, Karyamin merasa demikian terhina oleh burung paruh udang yang bolak-balik melintas di atas kepalanya. Suatu kali, Karyamin ingin membabat burung itu dengan pikulannya. Tetapi niat itu diurungkan karena Karyamin sadar, dengan mata yang berkunang-kunang, dia tidak akan berhasil melaksanakan maksudnya. Jadi, Karyamin hanya tersenyum, lalu bangkit meski kepalanya pening dan langit seakan berputar. Diambilnya keranjang dan pikulan. Kemudian, Karyamin berjalan menaiki tanjakan. Dia tersenyum ketika menapaki tanah yang licin yang berparut bekas perosotannya tadi. Di punggung tanjakan, Karyamin terpaku. Dia terpaku sejenak melihat tumpukan batu yang belum lagi mencapai 1/4 kubik, tetapi harus ia tinggalkan. Di bawah pohon waru, Saida sedang menggelar dagangannya. Nasi pecel. Jakun Karyamin turun naik. Ususnya merasa terpilin. "Masih pagi kok mau pulang, Min?" tanya Saida. "Sakit." Karyamin menggeleng dan tersenyum. Saida memperhatikan bibirnya yang membiru dan kedua telapak tangannya yang memucat. Setelah dekat, Saida mendengar suara keruyuk dari perut Karyamin. "Makan, Min?" "Tidak, beri aku minum saja. Daganganmu sudah ciut seperti itu. Aku tak mau menambah hutang." "Iya, Min, iya. Tetapi kamu lapar kan?" Karyamin hanya tersenyum sambil menerima segelas air yang disodorkan oleh Saida. Ada kehangatan menyapu kerongkongannya, hingga terus ke lambungnya. "Makan ya, Min. Aku tak tahan melihat orang lapar. Tak usah bayar dulu. Aku sabar menunggu tengkulak datang. Batumu juga belum dibayarnya, kan?" Si paruh udang kembali melintas cepat dengan suara mencecet. Karyamin tak lagi membencinya karena sadar burung yang demikian pasti sedang mencari makan buat anak-anaknya. Dalam sarang atau entah di mana. Karyamin membayangkan anak-anak si paruh udang sedang meringkuk lemah dalam sarang yang dibangun dalam tanah di sebuah tebing yang terlindung. Angin kembali bertiup, daun jati bertebangan, dan beberapa di antaranya jatuh ke permukaan sungai. Daun-daun itu selalu saja bergerak, menentang arus karena dorongan angin. "Jadi, kamu sungguh tak mau makan, Min?" tanya Saida ketika melihat Karyamin bangkit. "Tidak. Kalau kamu tak tahan melihat aku lapar, aku pun tak tega melihat daganganmu habis karena utang-utangku dan kawan-kawanku." "Iya, Min, iya. Tetapi..." Saida memutuskan kata-katanya sendiri karena Karyamin sudah berjalan menjauh. Tetapi Saida masih sempat melihat Karyamin menoleh kepadanya sambil tersenyum. Saida pun tersenyum sambil menelan ludah berulang-ulang. Ada yang mengganjal di tenggorokannya, yang tak berhasil ia dorongkan ke dalam.
Diperhatikannya Karyamin yang berjalan melalui lorong liar sepanjang tepi sungai. Kawan-kawan Karyamin menyeru dengan segala macam seloroh cabul. Tetapi Karyamin hanya sesekali berhenti dan menoleh sambil melempar senyum. Sebelum naik meninggalkan pelataran sungai, mata Karyamin menangkap sesuatu yang bergerak pada sebuah ranting yang menggantung di atas air. Oh, si paruh udang. Punggungnya biru mengkilap. Dadanya putih bersih dan paruhnya merah saga. Tiba-tiba burung itu menukik menyambar ikan kepala timah sehingga ia berkecipak. Dengan mangsa di paruhnya, burung itu melesat melintasi para pencari batu, naik menghindari rumpun gelagah dan lenyap di balik gerumbulan pandan. Ada rasa iri di hati Karyamin tetap terhadap si paruh udang. Tetapi dia hanya bisa tersenyum sambil melihat dua keranjangnya yang kosong. Sesungguhnya Karyamin tidak tahu betul mengapa dia harus pulang. Di rumahnya tak ada sesuatu untuk mengusir suara keruyuk dari lambungnya. Istrinya juga tak perlu dikhawatirkan. Oh iya, Karyamin ingat bahwa istrinya memang layak dijadikan alasan untuk pulang. Semalam, istrinya tidak bisa tidur lantaran bisul di puncak pantatnya sakit. Maka apa salahnya bila aku pulang untuk menemani istriku yang meriang? Karyamin mencoba berjalan lebih cepat, meskipun kadang secara tiba-tiba banyak kunang-kunang menyerbu ke dalam rongga matanya. Setelah melintasi titian Karyamin melihat sebutir jambu yang masak. Dia ingin memungutnya, tetapi urung karena pada buah itu terlihat jelas bekas gigitan kampret. Dilihatnya buah salak yang berceceran di tanah. Karyamin memungut sebuah, digigit, lalu dilemparkannya jauh-jauh. Lidahnya seakan terkena air tubah oleh rasa buah salak yang masih mentah. Dan Karyamin terus berjalan. Telinganya mendenging ketika Karyamin harus menempuh sebuah tanjakan. Tetapi tak apa, karena di balik tanjakan itulah rumahnya. Sebelum habis mendaki tanjakan, Karyamin mendadak berhenti. Dia melihat dua buah sepeda jengki diparkir di halaman rumahnya. Denging dalam telinganya terdengar semakin nyaring. Kunang-kunang di matanya pun semakin banyak. Maka Karyamin sungguh-sungguh berhenti dan termangu. Dibayangkannya istrinya yang sedang sakit harus menghadapi dua penagih bank harian. Padahal Karyamin tahu istrinya tidak akan mampu membayar kewajibannya hari ini, hari esok, maupun lusa, dan entah hingga kapan. Seperti entah kapan datangnya tengkulak yang setelah setengah bulan membawa batunya. Masih dengan 1000 kunang-kunang di matanya, Karyamin mulai berpikir, apa perlunya dia pulang? Dia merasa pasti tak bisa menolong keadaan, atau setidaknya menolong istrinya yang sedang menghadapi dua penagih bank. Maka pelan-pelan Karyamin membalikkan badan, siap kembali turun. Namun di bawah sana, Karyamin melihat seorang laki-laki dengan baju bermotif batik. Skopiahnya yang mulai botak kemerahan meyakinkan Karyamin bahwa lelaki itu adalah Pak Pamong. Nah, akhirnya kamu ketemu juga, Min. Ku cari kau di rumah tak ada. Di pangkalan batu juga nggak ada. Kamu mau menghindar ya? Menghindar? Ya, kamu memang beling, Min. Di gerumbulan ini, hanya kamu yang belum berpartisipasi. Hanya kamu yang belum setor uang dana Afrika. Dana untuk menolong orang-orang yang kelaparan di sana. Nah, sekarang hari terakhir. Aku tak mau lebih lama kau persulit. Karyamin mendengar suara napas sendiri. Samar-samar, Karyamin juga mendengar detak jantung sendiri. Tetapi, Karyamin tidak melihat bibir sendiri yang mulai menyungging senyum. Senyum yang sangat baik untuk mewakili kesadaran yang mendalam akan diri serta situasi yang harus dihadapinya. Sayangnya, Pak Pamong malah menjadi marah oleh senyum Karyamin. Kamu menghina aku, Min? Tidak, Pak. Sungguh tidak. Kalau tidak, mengapa kamu senyum-senyum? Hayo, cepat. Mana uang iuranmu? Kali ini, Karyamin tidak hanya tersenyum, melainkan tertawa keras-keras.
Demikian keras sehingga mengundang 1.000 lebah masuk ke telinganya. 1.000 kunang-kunang masuk ke matanya. Lambungnya yang kempong berguncang-guncang dan merapuhkan keseimbangan seluruh tubuhnya. Ketika melihat tubuh Karyamin jatuh terguling ke lembah, Pak Pamong berusaha menahannya. Sayangnya, gagal. Selanjutnya adalah mari kita menganalisis unsur intrinsik dan juga ekstrinsik dari cerpen tersebut. Yang pertama itu unsur intrinsik. Unsur intrinsik dari cerpen tersebut. Pertama itu tema. Tema utama dari cerpen itu adalah ketabahan dalam menghadapi penderitaan hidup. Disusul juga dengan kemiskinan, perjuangan hidup, serta kritik sosial. Selanjutnya adalah tokoh dan penokohan. Nah, Karyamin ini adalah sebagai tokoh utama yang digambarkan sebagai pria yang sederhana, tabah, penuh semangat, dan selalu tersenyum meski menghadapi penderitaan. Ada juga teman-temannya Karyamin. Nah, teman-teman Karyamin ini sebagai sesama pemikul batu itu juga sama nasibnya seperti Karyamin, yaitu mengalami kesulitan. Ada juga orang-orang di kampung. Nah, masyarakat ini memiliki beragam sikap ya, Ada yang seperti Saida, ada yang seperti bapak-bapak yang menagih uang tadi, ada juga juragannya itu, yaitu pembeli batunya, yang melambangkan ketimpangan sosial antara kaum miskin dan juga kaum atas yang lebih beruntung gitu. Nah, selanjutnya itu ada alur atau pola penceritaan. Nah, alurnya ini adalah alur maju dengan beberapa kilas balik tentang kehidupan Karyamin. Nah, kisahnya itu dimulai dengan perjalanan Karyamin dan juga teman-temannya membawa batu kali untuk dijual. Lalu, konflik terjadi ketika Karyamin mulai merasa lemah akibat penyakitnya. Selanjutnya itu adalah latar. Nah, latar tempat dari cerpen ini adalah sungai, jalan setapak, kampung, dan juga kampung tempat tinggalnya Karyamin. Nah, latar waktunya ini adalah pagi hingga siang hari. Dan juga latar suasana dari cerpen ini adalah penuh keprihatinan dan juga penderitaan, tetapi diwarnai dengan adanya optimisme dari tokoh Karyamin tersebut. Nah, selanjutnya adalah sudut pandang. Nah, cerpen ini menggunakan sudut pandang orang ketiga, di mana penulis bisa menggambarkan perasaan dan juga pikiran Karyamin serta tokoh lainnya. Nah, gaya bahasa dari cerpen ini itu menggunakan bahasa yang sederhana, lugas, dan juga mengandung unsur lokalitas yang kuat. Nah, banyak sekali penggunaan metafora dan juga simbolisme, seperti senyum Karyamin yang melambangkan keteguhan hati meski dalam penderitaan. Nah, amanat dari cerpen ini adalah ketabahan dalam menghadapi hidup. Nah, tokoh Karyamin itu adalah tokoh yang tetap tersenyum meskipun hidupnya itu penuh dengan penderitaan. Ada juga kritik sosial terhadap kemiskinan. Nah, cerpen ini menggambarkan realitas sosial di mana kaum miskin harus bekerja keras tanpa adanya jaminan kesejahteraan. Dan selanjutnya adalah harapan dan juga optimisme. Nah, meski hidup penuh dengan tantangan, semangat dan juga keteguhan hati itu tetap diperlukan. Selanjutnya adalah unsur ekstrinsik. Nah, yang pertama itu latar belakang pengarang. Nah, Ahmad Tohari adalah penulis cerpen ini. Nah, Ahmad Tohari itu dikenal sebagai seorang sastrawan yang sering mengangkat realitas sosial masyarakat kecil. Nah, karya-karyanya ini banyak sekali dipengaruhi oleh kehidupan pedesaan di Jawa dan juga kritik sosial terhadap ketimpangan ekonomi. Nah, selanjutnya adalah kondisi sosial dan juga budaya. Kondisi sosial dan juga budaya ini menggambarkan kehidupan masyarakat. Di cerpen ini adalah menggambarkan kehidupan masyarakat desa yang mengandalkan pekerjaan kasar, seperti memikul batu untuk bertahan hidup, dan juga adanya ketimpangan ekonomi antara pekerja keras dengan orang-orang yang lebih beruntung. Nah, selanjutnya adalah nilai-nilai yang ada di dalam cerpen ini. Yang pertama itu adalah nilai sosial. Nah, nilai sosial itu menggambarkan solidaritas di antara para pemikul batu yang memiliki nasib yang sama.
Selanjutnya adalah nilai moral. Nah, nilai moral ini mengajarkan tentang keteguhan hati dan juga sikap pantang menyerah. Selanjutnya adalah nilai ekonomi. Nah, nilai ekonomi ini menunjukkan kerasnya perjuangan ekonomi masyarakat kecil yang harus bekerja keras untuk sekedar bertahan hidup. Dapat disimpulkan bahwa cerita cerita pendek atau disebut cerpen Senyum Karyamin ini adalah kisah yang penuh makna dan juga menggambarkan realitas kehidupan kaum kecil dengan bahasa yang sederhana tetapi menyentuh. Nah, Ahmad Tohari sebagai penulis ini berhasil menyampaikan kritik sosial, potret kemiskinan, dan juga nilai ketabahan dalam kehidupan. Senyum Karyamin ini adalah cerpen yang menjadi simbol bahwa meskipun hidup itu sulit, harapan itu harus tetap ada. Sekecil apapun harapannya harus tetap ada. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.